Atletico Madrid meraih kemenangan meyakinkan di kandang saat menghadapi Rayo Vallecano. Los Rojiblancos menang 3-0. Atletico sudah langsung unggul ketika laga baru berjalan 3 menit. Umpan silang Giuliano Simuan dari sisi kanan bisa ditanduk Alexander Sorloth menjadi gol. Atletico bisa menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan silang Rodrigo de Paul menemui kepala Conor Gallagher yang masuk ke kotak penalti. Sundulannya memperdayai Batala. Atletico unggul 2-0 saat jeda. Atletico mencetak gol ketiganya di laga ini pada menit ke-77. Los Rojiblancos melancarkan serangan balik cepat. Tak ada gol tambahan yang lahir di sisa laga. Atletico menang 3-0. Hasil ini membuat Atletico berada di urutan ketiga dengan 66 poin. Mereka masih tertinggal 9 angka dari Real Madrid di posisi kedua dan 12 poin dari Barcelona di puncak klasemen, sementara Rayo di urutan ke-11 dengan 41 poin. Bologna mengalahkan Empoli 2-1 di leg kedua semifinal Coppa Italia. Hasil ini membawa Rossoneri ke final dengan agregat 5-1. Tuan rumah sudah memimpin 1-0 di menit ke-7 lewat Giovanni Fabian. Hal tersebut membuat Bologna dalam posisi unggul agregat 4-0. Empoli berhasil menyamakan skor menjadi 1-1 di menit ke-33. Gol dicetak oleh Viktor Kovalenko dan membuat Empoli memperkecil agregat menjadi 1-4. Empoli tidak mampu berbuat lebih di babak kedua dan gagal mencetak gol. Bologna justru mencetak gol lagi di menit ke-86 lewat Tis Dalinga untuk menutup laga dengan kemenangan 2-1 dan agregat 5-1. Bologna berhadapan dengan AC Milan di final. Rossoneri melaju usai menggebuk Inter Milan 3-0 di leg kedua yang membuat agregat menjadi 4-1. Manchester United membuat manuver transfer menarik di bursa transfer yang akan datang. Tim besutan Ruben Amorim itu dirumorkan ingin membajak wonderkid Manchester City, James McAtee. Menurut laporan The Telegraph, Ruben Amorim tertarik merekrut McAtee karena ia butuh profil seperti sang pemuda. Dengan kontraknya yang tersisa 1 tahun lagi, Manchester City tidak bisa menjual sang pemain dengan harga yang terlalu mahal. Ia diperkirakan bisa diangkut di kisaran 25 juta pounds di musim panas nanti. Manchester United, raksasa Liga Inggris yang dikenal dengan julukan Setan Merah, kembali menunjukkan ambisi mereka di bursa transfer. Tim yang berbasis di Old Trafford ini dilaporkan telah menghubungi Villarreal untuk menyatakan ketertarikan mereka terhadap Alex Baena. Manchester United tidak sendirian dalam mengejar Alex Baena. Menurut laporan dari jurnalis Eduardo Burgos, Bayern Munich juga menunjukkan ketertarikan terhadap pemain asal Spanyol ini. Dengan banyaknya klub besar yang memantau situasi Baena, persaingan untuk mendapatkan jasanya semakin ketat. Atletico Madrid, yang selama ini dianggap sebagai kandidat terkuat dalam perekrutan sang winger, kini harus menghadapi tekanan dari klub-klub lain. Baena, yang telah mencetak 25 gol dan memberikan 38 assist dalam 143 penampilan untuk Villarreal, memiliki kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh tim manapun. Jelang bursa transfer musim panas, nama Ollie Watkins, striker tajam Aston Villa, mencuat sebagai target The Reds. Liverpool dikabarkan telah mengetahui banderol harga Watkins yang cukup fantastis. Laporan itu menyebut bahwa Aston Villa menetapkan harga tinggi untuk Ollie Watkins, yaitu antara 50 hingga 60 juta pounds. Sementara itu harga Rashford disebut sekitar 40 juta pounds. Selain harga, Liverpool juga harus bersaing dengan klub lain yang tertarik pada Watkins. Arsenal, misalnya, juga dikabarkan tertarik untuk mendapatkan jasa pemain internasional Inggris tersebut. Thomas Muller menjadi salah satu nama panas di bursa transfer musim panas ini. Setelah dikonfirmasi akan hengkang dari Bayern Munchen, sang penyerang langsung mendapat tawaran dari Fiorentina. Menurut laporan Sport Bild dari Christian Falk, Fiorentina memang sudah mengajukan tawaran resmi. Namun sang pemain dengan tegas menyatakan tidak berminat bergabung. Penolakan ini cukup mengejutkan mengingat Fiorentina termasuk klub yang konsisten di Serie A. Namun tampaknya Muller lebih memilih tantangan lain setelah 17 musim membela Bayern. Gelandang Manchester City Kevin De Bruyne dilaporkan masuk dalam pantauan Aston Villa. Namun mereka bukan satu-satunya peminat pemain asal Belgia tersebut. Sky Sports menulis bahwa Aston Villa telah mengadakan diskusi internal untuk membahas peluang mendatangkan De Bruyne, yang pada tanggal 4 April lalu telah mengumumkan akan pergi meninggalkan City begitu kontraknya habis di akhir musim ini. Tak cuma Aston Villa, sejumlah klub Premier League juga memantau situasi pemain 33 tahun itu. Peluang De Bruyne bertahan di Inggris cukup terbuka, sebab 3 anaknya tumbuh di negara tersebut. Selain klub-klub Liga Inggris, ada 4 tim MLS yang juga telah mencari tahu syarat kontrak dan permintaan gaji De Bruyne, yakni Inter Miami, New York City FC, Chicago Fire, dan DC United. Di Italia, ada Como yang turut mengecek kemungkinan merekrut sang pemain. Arda Güler tampil gemilang sebagai gelandang tengah sewaktu Real Madrid mengalahkan Getafe 1-0 di Liga Spanyol.
Pelatih Carlo Ancelotti menyebut pemuda asal Turki itu cocok bermain di posisi tersebut ketimbang tampil lebih ke depan. Ancelotti mengakui permainan bagus Güler. Juru taktik asal Italia itu bahkan berani menyebut kalau pemuda 20 tahun itu ke depannya akan bermain sebagai gelandang tengah. Newcastle United mendapat kabar baik jelang duel kontra Ipswich tahun akhir pekan ini. Sang manajer Eddie Howe sudah bisa melatih lagi. Howe sudah absen di 3 pertandingan terakhir Newcastle, saat menang 4-1 atas Manchester United dan 5-0 atas Crystal Palace, sebelum dikalahkan 1-4 oleh Aston Villa. Howe dirawat di rumah sakit karena sakit pneumonia. Selama absen, tempat Howe diisi asistennya Jason Tindall. Dengan persaingan menuju 4 besar yang makin sengit, kehadiran Howe tentu diharapkan oleh Newcastle di sisa 5 pertandingan. Beruntung untuk Newcastle, Howe sudah pulih dan siap melatih lagi mulai akhir pekan ini saat Newcastle menjamu Ipswich Town di St James Park, Sabtu tanggal 26 April tahun 2025, malam WIB. Gerald Vandenberg berpotensi mempromosikan Jens Raven ke timnas Indonesia U23. Sang pelatih baru saja menemui sang striker di Belanda. Kapabilitas Ravens dinilai memenuhi kriteria yang dibutuhkan timnas U23 untuk pos lini depan. Garuda Muda akan sibuk dengan tampil di Piala AFF U23 2025, kualifikasi Piala Asia U23 2026, dan SEA Games 2025. Meski baru berusia 19 tahun, Ravens membuktikan bahwa ia bisa diandalkan di lini depan. Bersama timnas U19 U20, Ravens sudah mengemas 7 gol dan 3 assist di berbagai ajang. Selesai sudah cerita Jamie Vardy di Leicester City. Penyerang gaek itu akan meninggalkan The Foxes begitu Liga Inggris 2024-2025 berakhir. Keputusan ini diumumkan beberapa hari setelah Leicester dipastikan degradasi ke Championship musim depan. Kekalahan 0-1 dari Liverpool akhir pekan lalu membuat Leicester terpuruk di posisi ke-19 klasemen. Vardy resmi mengakhiri 13 tahun masa pengabdiannya di klub itu, setelah musim lalu menekan perpanjangan kontrak setahun. Cristiano Ronaldo sudah berusia 40 tahun. Namun bagi Luis Figo, Ronaldo masih akan dibutuhkan tenaganya oleh timnas Portugal. Legenda sepak bola Portugal, Luis Figo menilai Ronaldo masih akan dibutuhkan oleh AS Selecao. Figo percaya, Ronaldo masih bisa jadi mesin gol. Dia masih akan bikin gol sampai usia 42 tahun, ujarnya dilansir dari Tribuna. Saya yakin dia masih bisa main sebagai starter. Ronaldo adalah contoh bagi seluruh orang di dunia tentang profesionalisme dan bakat, sambungnya. Mason Mount masih belum bisa buktikan diri di Manchester United. Badai cedera menimpa, tapi Mount masih akan terus berusaha bekerja keras. Mason Mount mengaku masih sulit untuk membuktikan diri. Namun setidaknya, kini pemain berusia 26 tahun itu dapat kepercayaan penuh dari manajer Ruben Amorim. Mason Mount mengaku, dirinya bekerja keras untuk bisa pulih, tidak rentan cedera, dan terpilih di skuad utama. Mount terus berjuang untuk melewati masa-masa sulit, kini siap kembali bermain rutin. Diogo Costa, kiper Porto ini jadi rebutan Chelsea, Manchester United, dan Manchester City. Ketiganya memang lagi butuh kiper baru, siapa yang bisa dapat? Costa berusia 25 tahun dan turut sudah jadi kiper utama timnas Portugal sejak 2021. Costa punya catatan apik di 3 musim terakhir Liga Portugal, clean sheet-nya semusim capai angka 2 digit. Diogo Costa masih terikat kontrak di Porto sampai musim panas 2027. Porto diyakini siap melepasnya, buka harga mulai dari 60 juta euro atau setara 1,1 triliun rupiah. Gelar Piala FA bisa jadi pelipur lara untuk Man City yang menjalani musim ini dengan terseok-seok. Man City tak melaju jauh di Piala Liga Inggris dan Liga Champions. Gelandang Man City, Ilkay Gundogan, mengatakan bahwa meraih gelar Piala FA dan mengamankan tiket ke Liga Champions adalah fokus utama timnya di musim ini. Namun, Gundogan merasa jika Man City juara Piala FA hal itu tak serta-merta menutupi performa buruk di musim ini. Pemain asal Jerman ini mengakui bahwa Man City tampil buruk di musim ini. Man City harus sadar itu untuk bisa dievaluasi agar lebih baik lagi. AC Milan capai final Coppa Italia, setelah bungkam Inter Milan. Luka Jovic jadi pahlawan dengan 2 golnya, walau sang striker diyakini akan segera terbuang. Jovic dapat pujian dari para supporter. Walau sejatinya, sang striker itu diyakini akan didepak AC Milan di akhir musim nanti. Dilansir dari Football Italia, AC Milan merekrut Luka Jovic pada musim panas 2023. Jovic dibeli dari Fiorentina, cuma seharga 500.000 euro. Jovic sebelumnya pernah mencuri perhatian, ketika dibeli Real Madrid seharga 1,2 triliun rupiah dari Eintracht Frankfurt. Sayangnya, karir pemain asal Serbia itu mandek. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan mulai menyiapkan sejumlah alternatif untuk menambah dana transfer mereka di musim panas nanti.
Salah satu pemain yang kabarnya akan mereka jual adalah Alejandro Garnacho. Menurut laporan itu, Man United mempertimbangkan untuk menjual Garnacho karena mereka bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari penjualan sang winger. Garnacho terhitung sebagai pemain akademi Manchester United, sehingga penjualannya nanti akan dihitung sebagai 100% profit dalam aturan pasar. Selain itu kontrak Garnacho juga masih cukup panjang, sehingga ia bisa dijual dengan harga yang mahal di musim panas nanti. Raksasa La Liga dan salah satu klub sepak bola terkemuka di dunia, dilaporkan membuat keputusan mengejutkan terkait Nico Williams. Klub yang berbasis di Catalonia ini memilih untuk tidak melanjutkan minat mereka terhadap pemain Athletic Bilbao tersebut di bursa transfer musim panas ini. Keputusan ini diambil setelah Barcelona sebelumnya menunjukkan ketertarikan untuk membayar klausul pelepasan Williams sebesar 55 juta euro. Namun, sang pemain memilih untuk tetap bertahan di San Mamés, tempat ia telah menunjukkan performa yang mengesankan dalam beberapa musim terakhir. Barcelona telah membuat keputusan yang jelas mengenai Nico Williams, dan ada beberapa alasan di balik langkah ini. Salah satunya adalah keinginan klub untuk tidak menambah opsi penyerang di skuad mereka saat ini. Menurut laporan dari Marca, keputusan ini juga terkait dengan kontrak Robert Lewandowski yang masih menyisakan 1 tahun lagi. Barcelona tidak ingin terburu-buru mencari pengganti untuk Lewandowski, yang telah menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 40 gol dalam 48 penampilan musim ini. Dengan keputusan untuk tidak mengejar Nico Williams, Barcelona kini bisa fokus pada strategi transfer jangka panjang. Klub ini tampaknya ingin memperkuat lini lainnya dan menunggu hingga jendela transfer mendatang untuk melakukan perubahan yang signifikan. Raksasa La Liga Barcelona baru saja mendapatkan kabar menggembirakan. Pelatih Hansi Flick telah sepakat untuk memperpanjang kontraknya dengan klub raksasa Catalonia ini hingga musim panas 2027. Berdasarkan laporan dari media Spanyol, Marca, Barcelona dan Hansi Flick telah mencapai kesepakatan mengenai perpanjangan kontrak. Pembicaraan yang produktif dalam beberapa hari terakhir telah menghasilkan keputusan untuk memperpanjang kontrak Flick selama 1 tahun lagi. Ini berarti Flick akan tetap menjadi pelatih Barcelona hingga musim panas 2027. Meskipun kesepakatan telah dicapai, Barcelona memilih untuk tidak mengumumkan perpanjangan kontrak ini dalam waktu dekat. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan dalam upaya tim untuk meraih lebih banyak trofi di akhir musim ini. Situasi ini menunjukkan betapa seriusnya klub dalam menjaga fokus tim untuk meraih kesuksesan. Gelandang Real Madrid Eduardo Camavinga terpaksa menyelesaikan 2024-2025 lebih cepat. Camavinga dibekap cedera otot yang memaksanya absen sampai akhir musim. Hasil pemeriksaan pada Kamis 24/4 waktu setempat mengungkapkan bahwa Camavinga mengalami perobekan pada otot paha kirinya. Madrid tidak menyebutkan berapa lama si pemain akan absen. Namun, seorang sumber klub memastikan kepada ESPN bahwa musim Camavinga sudah selesai. Madrid akan berharap Eduardo Camavinga comeback sebelum Piala Dunia Antar Klub 2025 dimulai. Madrid dijadwalkan melakoni pertandingan pertamanya pada tanggal 18 Juni melawan Al Hilal. Manchester United dikabarkan tengah membidik bintang Crystal Palace, Eberechi Eze, sebagai rekrutan kunci di bursa transfer musim panas ini. Pelatih Setan Merah, Ruben Amorim, secara khusus menginginkan Eze untuk memperkuat lini depan timnya musim depan. Meski begitu, Palace diyakini siap menerima tawaran jika nominalnya berada di kisaran 50 juta pound. Eze sendiri tampaknya mulai mempertimbangkan langkah besar dalam kariernya, mengingat usianya akan menginjak 27 tahun pada Juni mendatang, masa yang dianggap sebagai puncak performa seorang pesepak bola. Chelsea menjadi yang terdepan dalam perburuan Dean Huijsen di bursa transfer mendatang. Real Madrid yang awalnya berminat kini ragu untuk merekrut bek tengah Bournemouth itu. The Guardian melaporkan Huijsen memiliki klausul pelepasan senilai 50 juta pound dalam kontraknya. Pemain 20 tahun itu tengah menjadi incaran banyak klub besar Eropa usai tampil bersinar di musim ini. Huijsen kabarnya memprioritaskan Madrid apabila klub ibu kota Spanyol itu mengajukan proposal resmi. Tapi Los Blancos justru ragu menebus klausul pelepasannya yang tergolong tinggi. Kondisi ini membuat Chelsea berada di urutan teratas daftar klub peminat Huijsen. Mereka sudah bergerak di balik layar untuk mendatangkan pemuda yang lahir di Belanda itu. Hubungan yang baik dengan perwakilan si pemain juga menjadi keuntungan buat The Blues. Targetnya adalah Huijsen bisa didaftarkan untuk ikut serta di Piala Dunia Antar Klub 2025 yang berlangsung mulai Juni nanti. Kefasihan Huijsen dalam membangun serangan dari belakang serta kedua kakinya yang sama kuat diyakini menjadi nilai tambah di mata manajer Chelsea, Enzo Maresca.